Halo teman-teman, kita review kembali padi Impari 32 di masa tanam yang kedua atau musim tanam yang kedua ya teman-teman. Ini padi Impari 32 yang saat ini usianya telah memasuki 2 pekan atau tepat 14 hari ya teman-teman. Saat ini untuk sekedar info teman-teman, sebenarnya sejak kemarin kita telah melakukan pengendalian gulma teman-teman, untuk membersihkan gulma dari area pertanaman kita ya teman-teman, dari lahan pertanian kita. Seperti ini teman-teman, ini yang kemarin telah dilakukan penyepraian dengan herbisida ya teman-teman. Sedikit banyak gulmanya telah mengalami layu teman-teman, telah terlihat seperti ada tanda-tanda sudah mau mati, padahal baru sehari kemarin ya teman-teman. Seperti ini teman-teman. Dan kami segera memberikan pengairan teman-teman di lahan, tujuannya untuk mempercepat kematian gulma ya teman-teman. Seperti ini gulmanya masih kecil, tapi memang justru masih kecil inilah kita harus segera mengendalikannya ya teman-teman, supaya tidak membandel gulmanya dan juga tidak menghabiskan biaya yang banyak dengan dosis yang tinggi teman-teman. Oke teman-teman, untuk sekedar info teman-teman, saat ini kami menggunakan herbisida yang kami gunakan untuk pengendalian gulma, yaitu herbisida Loyan teman-teman. Saya yakin teman-teman sudah banyak yang tahu, karena herbisida ini cukup terkenal ya teman-teman. Hampir di semua wilayah herbisida ini digunakan ya teman-teman. Untuk harganya sendiri, herbisida Loyan ini dibanderol dengan harga 420 di wilayah sini ya teman-teman. Ini Merauke, Papua Selatan. Herbisida Loyan untuk harganya bervariasi, tidak semua sama. Ada yang masih menjual dengan harga 425 dan ada juga yang masih 430 ya teman-teman. Untuk keterangan dari herbisida Loyan ini, berbahan aktif Rinskor aktif ya teman-teman, yaitu herbisida sistemik purna tumbuh berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan berwarna kuning untuk mengendalikan gulma pada tanaman padi pindah langsung dan pada tanaman tabela ya teman-teman. Untuk gulma sasaran, herbisida ini cukup komplit ya teman-teman, karena herbisida ini hampir semua gulma bisa dikendalikan teman-teman. Tulisannya kurang jelas ya teman-teman, kita perjelas dulu. Agak blur ya teman-teman. Gulma sasaran untuk herbisida Loyan ini teman-teman, pada sawah tanam pindah, yaitu gulma berdaun lebar, gulma golongan rumput, dan teki ya teman-teman. Sedangkan untuk padi sawah tanam pindah langsung, gulma berdaun lebar, gulma golongan rumput, dan juga teki. Gulma sasarannya sama ya teman-teman. Untuk dosis rekomendasi sendiri, sebenarnya dari herbisida Loyan ini dianjurkan menggunakan 1 hingga 2 liter per hektarnya ya teman-teman. Ada yang hingga 1,5 hingga 3 liter per hektarnya, tergantung dari jenis tanaman dan juga usia gulma tersebut ya teman-teman. Karena tentunya semakin besar gulma tersebut membutuhkan dosis yang besar dan biaya yang banyak teman-teman ya. Karena itu kami melakukan pengendalian gulma sejak dini teman-teman. Jadi 1 botol ini insya Allah kami gunakan untuk 2 lahan ya teman-teman. Di sini luasnya 1,5 hektar teman-teman. Jadi menurut saya sangat irit, karena kita bisa membuat 1 botol Loyan ini dengan kapasitas isi bersih 500 ml untuk 1,5 hektar ya teman-teman, karena gulmanya juga masih kecil teman-teman.
Untuk musim tanam kali ini kami masih menambahkan lagi satu herbisida lagi ya teman-teman. Ini herbisida yang baru. Bahkan saya juga baru tahu teman-teman, herbisida ini ketika kemarin ditawarkan saya coba saja untuk beli ya teman-teman. Ini sebenarnya bahan aktifnya kalau dilihat dari bahan aktif itu sama teman-teman. Saya tulisannya kurang jelas ya teman-teman. Ini sama dengan jenis seperti Vulgar, seperti Lindomin ya teman-teman. Ini merek herbisidanya dengan nilai 865 SL. Sedangkan bahan aktifnya itu 2,4 dimetilamina. Ini sejenis dengan herbisida seperti Vulgar dan juga seperti Lindomin ya teman-teman. Tapi saya ingin mencoba saja teman-teman seperti apa. Tapi menurut saya teman-teman hasilnya bagus kok. Bahkan kita lihat yang di galangan teman-teman, yang tidak tersentuh air pun sudah mulai terlihat layu-layu teman-teman, yang kemarin terspray ya teman-teman. Oh ya teman-teman, selain itu herbisida ini kami perkuat dengan perekat, penembus, dan perata teman-teman. Merek Spreader, produk dari DGW teman-teman. Melengkapi penjelasan saya tadi teman-teman, dari Spreader ini ketika saya menggunakan satu tangki kapasitas 20 liter, kurang jelas ya teman-teman, jelas ya teman-teman ini tulisannya 20 liter, tapi saya isi penuh kurang lebih mungkin 24 liter ya teman-teman. Itu saya berikan Spreader sekitaran 45 hingga 50 mili per tangkinya ya teman-teman, 20 liter. Sedangkan herbisida loyannya kami berikan 26 hingga 27 mili per tangki 20 liternya ya teman-teman, kapasitas 20 liter. Sedangkan herbisida Agni ini kami beri sangat sedikit ya teman-teman, karena ini kapasitasnya cuma 400 mili, makanya kami berinya juga sedikit, yaitu kami beri sekitar 21 atau 22 mili per 20 liter air ya teman-teman. Demikian teman-teman, ikuti terus video ini, pembahasan video-video ini selanjutnya seperti apa. Kita insya Allah akan review terus hingga nanti panen hasilnya seperti apa ya teman-teman. Terima kasih ucapan saya sampaikan untuk teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Harapan saya dari video ini, sekali lagi ya teman-teman, sering saya sampaikan, bukan saya berniat untuk mengajari, karena terus terang teman-teman, saya petani milenial. Saya memang terlahir dari seorang petani, tapi saya menggeluti pertanian ini belum lama teman-teman. Kurang lebih dari tahun 2019 saya baru bertani ya teman-teman, dan saya belum bermodalkan apa-apa untuk pengetahuan teman-teman. Jadi hanya mengikuti saja. Kesini semakin lama usia bertani saya berusaha untuk terus belajar, mengupgrade diri, dan memperbaiki yang masih kurang dan yang masih salah untuk diperbaiki, yang kurang-kurang untuk ditingkatkan, sehingga harapan saya nanti bisa bertani dengan lebih baik lagi ya teman-teman. Dari video ini saya juga ingin menyampaikan bagi teman-teman milenial, tidak usah malu untuk bertani ya teman-teman. Bagi yang ingin bertani, mari kita bertani, tentu dengan banyak persiapan ilmu, tentu dengan banyak persiapan mental, karena bertani juga tentu tenaga fisik banyak terkuras ya teman-teman ketika kita bekerja di lahan seperti ini. Kadang dipadukan dengan cuaca yang ekstrim seperti panas terik misalkan, atau seperti hujan deras, kita tetap, kalau waktunya ke lahan, kita harus tetap ke lahan ya teman-teman. Tapi lebih dari itu sebenarnya ada seninya teman-teman. Rasa puas ketika melihat tanaman itu tumbuh subur, ketika melihat tanaman itu menghasilkan, bahkan kalau kita niatkan tanaman itu untuk sedikit sedekah, memberikan sumbangsih kepada konsumen, insya Allah bisa bernilai pahala ya teman-teman. Tergantung dari niat kita masing-masing. Walaupun kita sebenarnya menjual, tapi
tergantung juga niatnya teman-teman. Bahkan bertani ini teman-teman, kalau kita paham sebenarnya dalam ilmu syariah, setiap pohon, setiap tumbuhan itu mereka semua bertasbih teman-teman. Jadi kalau berapa banyak kita menumbuhkan padi di lahan kita, insya Allah semua itu bertasbih teman-teman. Cuman kita yang tidak mengerti tasbih mereka. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran ya teman-teman. Jadi kalau kita niatkan untuk menyuburkan lahan dan juga memperbanyak makhluk-makhluk yang bertasbih kepada Allah, insya Allah kita juga mendapatkan bagian yang sama teman-teman dari tasbih-tasbih tanaman tersebut. Apalagi dengan kita masih tambahkan niat lagi untuk memberi nafkah kepada keluarga, kita niatkan lagi tambahan niat, yaitu kita ingin bersedekah misalkan, atau ingin selain bersedekah misalkan kita ingin juga menolong orang dari hasil pertanian kita. Itu insya Allah semua niat itu akan kita terima nanti balasannya ya teman-teman. Karena seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teman-teman, bahwa innama a'malu binniyat, sesungguhnya setiap apa yang kita kerjakan itu tergantung dari apa yang kita niatkan teman-teman. Tentu niat itu bukan dari ucapan ya teman-teman, tapi dari dalam hati, yang niat itu tertanam kuat dalam hati. Jadi setiap apa yang kita lakukan, jika itu sesuatu yang mubah tapi kita niatkan untuk kebaikan, insya Allah itu menjadi baik. Apalagi kalau perbuatan itu baik ya teman-teman. Tapi khusus hal ini tidak berlaku bagi perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang apa ya teman-teman namanya, maksiat ya teman-teman, maksudnya itu tidak berlaku. Semua niat baik itu tidak akan mendapatkan kebaikan kalau perbuatan kita itu maksiat atau perbuatan minimal sia-sia ya teman-teman. Karena itu sudah bertentangan ya teman-teman. Cukup demikian ya teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa ditarik dari apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa belajar, dan mudah-mudahan kita bisa membangun pertanian Indonesia ini semakin maju, semakin bisa bersaing dengan pertanian-pertanian maju di negara lain seperti Cina misalkan, seperti Thailand misalkan teman-teman, seperti Jepang misalkan. Itu harapan kita semua ya teman-teman tentunya. Selain mendapatkan keuntungan untuk pribadi kita dan keluarga kita, tentunya kita juga ingin memberi sumbangsih kepada negara ini teman-teman. Sekian yang dapat saya sampaikan saat ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ada ilmunya, mudah-mudahan bisa kita ambil pelajarannya bersama. Terima kasih dan wassalam teman-teman.